الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, lebih dahulu kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Salah satunya adalah putri dari Mas Seno yang biasa mengantar saya, terkena tipes dan tampaknya sedang dirawat di rumah sakit. Nih, kita doakan untuk namanya Naqiyah. Demikian juga untuk seluruh saudara kita yang sedang sakit, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenalnya. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Kemudian kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, dan kita masih pada surah Al-Anfal, tepatnya pada halaman 184, pada surah Al-Anfal ayat 53 sampai dengan ayat 61 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 53, bi anfusihim, ini hamzahnya boleh diganti ya bi anfusihim karena bacaan hamzah susah bagi orang-orang Arab. Kemudian pada ayat yang ke 59, ini tahsabanna boleh dibaca yahsabanna, boleh juga dibaca sibanna, tiga bacaan berarti ya.
Kemudian annahum, innahum, ini hamzahnya boleh fathah maupun kasrah. Bedanya kalau kasrah berarti kalimat baru. Ya. Kemudian pada ayat 60 turhibun boleh dibaca turhibun, dan artinya lebih dahsyat daripada turhibun. Ayat 61 lissalmi, sinnya boleh dikasrah menjadi lissilmi. Kemudian innahu huwa, ini hak ketemu hak boleh idgham menjadi innah huwas sami'ul alim. Dan semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya qiraah atau bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Anfal ayat 53. Dzalika, hal itu, bi anna Allah, dengan sebab bahwasanya Allah itu lam yaku, tidak akan mughayyiran ni'matan, mengubah satu nikmat, an'amaha ala qaumin, yang Allah telah berikan nikmat itu kepada suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka yang mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri-diri mereka. Wa anna Allah, dan bahwasanya Allah itu sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kenapa orang-orang kafir itu setelah mereka hidup diberi nikmat oleh Allah, akhirnya disiksa oleh Allah, yaitu gara-gara bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan itu kesimpulannya, Allah tidak akan mengubah nikmat yang diberikan kepada manusia kecuali kalau manusia itu sendiri yang mengubah. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Dulunya mensyukuri nikmat Allah, kemudian diubah menjadi mengkufuri nikmat Allah. Nah, Allah baru akan ubah nikmatnya menjadi siksa. Maka Allah mengatakan zalika, itu yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Yaitu kenapa diturunkan siksa? Dari dulu diberikan nikmat. Nah, itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat kecuali kalau mereka sendiri yang mengubah kondisi diri mereka. Kondisi dari taat kepada Allah menjadi durhaka kepada Allah. Kalau suatu kaum ini mereka taat kepada Allah, Allah kasih limpahan rahmat, kasih limpahan berkah. Tapi begitu mereka mengubah syukur mereka, taat mereka kepada Allah dengan kemaksiatan, maka Allah pun akan ubah nikmat dengan siksa. Jadi kalau kita ingin Indonesia ini selalu dinikmati oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, tidak ada siksa datang ke Indonesia ini, maka hendaklah kita masyarakat Indonesia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat yang lain yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafattahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Al-A'raf 96. Andaikan penduduk kampung-kampung itu mereka iman dan takwa, sungguh akan kami buka-buka kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan, maka kami pun siksa mereka dengan sebab tingkah mereka. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi malam jam berapa enggak ingat saya, ada lindu nih. Saya berada di lantai 2, goyangannya kencang sekali. Akhirnya langsung turun saya. Bukan karena takut mati di atas, bukan. Tapi ingat di bawah itu ada lemari kitab. Nah, itu anak-anak saya biasanya tidur di samping lemari itu. Saya bayangkan kalau lemarinya goncang kena anak-anak gimana itu. Nah, maka saya turun ke bawah, kemudian saya lihat alhamdulillah lemarinya ternyata nggak goncang. Goncangannya terasa di atas, tapi di bawah malah nggak begitu terasa. Nah, ini lindu seperti ini, baru kecil saja kita sudah ketakutan. Bagaimana lagi kalau Allah kirimkan siksa yang dahsyat, yang menghancurkan kita, itu gara-gara maksiat yang kita lakukan. Karena itu kejadian lindu tadi malam itu, mari kita ambil pelajarannya, yaitu hendaklah kita senantiasa menjaga kebaikan kita, marilah kita senantiasa menjaga keridhaan Allah kepada kita, sehingga Allah tidak mengubah nikmatnya dengan siksa. Kemudian kaum muslimin, ayat ini menjadi penjelasan untuk ayat yang lain yang sering disalahartikan orang, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Pada surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, ini sering disalah-tafsirkan. Orang-orang yang salah tafsir itu mengatakan ini bahwasanya dengan apa namanya aktivitas atau usaha kan, kamu tidak akan menjadi kaya kecuali kalau kamu berusaha menjadi kaya. Ini tafsiran untuk ayat ini salah, bukan seperti itu tafsirannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, itu maksudnya nikmat yang diberikan pada mereka. Enggak akan diubah oleh Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yaitu mengubah ketaatan menjadi kemaksiatan. Baru nikmatnya akan diubah oleh Allah. Jadi bukan kamu miskin gara-gara kamu itu nggak mau usaha. Kalau kamu usaha keras, kerja keras, maka kamu akan kaya. Bukan begitu tafsirannya. Apakah setiap orang yang kerja keras pasti kaya? Tidak. Apakah setiap kaya itu pasti kerja keras? Juga tidak. Ada orang yang kerjanya tidur aja, tetapi kaya. Ternyata di lantai 2 rumahnya itu ada walet datang. Nah, waletnya ngiler, liur, nah, liurnya walet dijual bisa jutaan atau mungkin miliaran. Nah, ini orang tidak sungguh-sungguh kerja, pagi-pagi masih tidur, bangun-bangun ngopi, tapi duitnya banyak. Tapi ada yang kerjanya sampai malam, tapi duitnya juga sedikit. Nah, berarti menunjukkan bahwa usaha manusia tidak selalu menghasilkan sesuai apa yang dia inginkan. Maka tafsiran itu jelas salah. Jadi menafsirkan Quran hendaklah dengan ayat yang lain yang semakna dengannya. Maka surat Ar-Ra'd ayat 11 tafsirannya sama dengan surat Anfal ayat 53 ini. Kemudian Allah mengatakan ayat 54, kadzabu seperti kebiasaan Ali Fir'aun kepada pengikut-pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, yaitu umat-umat terdahulu. Bagaimana kebiasaan Allah terhadap mereka? Yaitu kadzabu, mereka mendustakan bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat pemelihara mereka, fa ahlaknahum, maka kami pun binasakan mereka bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, wa kullun, dan masing-masing kanu adalah mereka zalimin, orang-orang yang zalim. Ayat ini bicara tentang sunnatullah, kebiasaan Allah terhadap umat-umat terdahulu, dan itu akan berlaku terus sampai hari kiamat. Apa sunnatullahnya, kebiasaan Allahnya? Yaitu kalau ada orang-orang yang kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan kirimkan siksa menghabiskan mereka. Hanya bedanya kalau umat terdahulu ketika dikirimi siksa oleh Allah sudah habis total, semuanya nggak tersisa. Seperti kaumnya Nabi Nuh dikirimi banjir, ya sudah habis total, nggak ada yang tersisa. Yang tersisa hanya Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman saja, yang kafir habis total. Nah, tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW dikirim siksa, tetapi tidak sampai menghabisi semuanya, karena Allah Maha Rahmat terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Ali Fir'aun bukan diartikan keluarga Fir'aun, tetapi pengikut Fir'aun. Karena kata-kata al memang kadang-kadang diartikan pengikut, kadang-kadang diartikan keluarga. Kenapa di sini tidak diartikan keluarga? Karena keluarga Fir'aun ada yang beriman. Wa qala rajulun mu'minun min ahli Fir'aun, ada yang beriman. Yang beriman tentu tidak termasuk yang dimaksudkan di sini. Sementara kalau diartikan pengikut Fir'aun, jelas pengikut Fir'aun semuanya kafir, enggak ada yang beriman. Maka ahli Fir'aun di sini adalah pengikut Fir'aun. Mereka lah yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlaknahum, kami binasakan mereka. Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu macam-macam caranya. Disebutkan dalam surat yang lain, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 40. Allah katakan, fakullan akhadna bidzanbihi, masing-masing kami siksa dengan sebab dosanya. Yang pertama, faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang dikirimi kerikil dari langit, dikirimi batu dari langit, mati sudah.
Yang kedua, wa minhum man akhadathu sayhah, ada yang diberi suara yang keras sekali, suara yang sangat dasar, sehingga ketika masuk ke dalam telinga, maka orang yang mendengarkan. Ini suara apa ini? Suara mematikan, belum pernah kita alami ini. Yang ketiga, wa minhum man khasafna bihil ard, ada yang ditenggelamkan ke bumi, misalnya korun. Yang keempat, wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan ke laut. Jadi sama-sama ditenggelamkan. Kalau di bumi itu namanya khasafna, kalau di laut itu namanya aghraqna. Maka di sini Allah menyebutkan salah satunya wa aghraqna, dan kami tenggelamkan. Yang lain-lain enggak disebutkan di sini, tapi disebutkan pada tadi surat Al-Ankabut tadi. Nah, Allah menegaskan bahwa kebinasaan itu bizunubihim, dengan sebab dosa mereka. Berarti Allah tidak zalim. Karena kalau Allah tiba-tiba siksa padahal mereka tidak punya dosa, disitulah Allah zalim. Makanya Allah katakan di sini, wa kullum kanu zalimin. Yang zalim ya mereka sendiri, bukan Allah yang kirim siksa. Karena Allah kirim siksa tidak mungkin tanpa sebab. Kalau orang-orangnya saleh tidak mungkin dikirimi siksa. Maka pada surat Al-Ankabut yang tadi kita baca juga sama ya, ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu liyadhlimahum, tidak mungkin Allah zalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka sendiri yang zalim kepada diri mereka sendiri. Ini. Dan dari sini kita ambil pelajaran. Ketika orang melakukan dzunub, dosa, maka saat itu sebenarnya dia berhak dikirimi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah tidak langsung kirimi kita siksa ketika kita melakukan maksiat? Ini semata-mata karena rahmat Allah yang sangat besar. Karena itu mari kita imbangi rahmat Allah yang sangat besar ini dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga amal-amal baik kita. Salat jamaah 5 waktu ke masjid dijaga sebaik-baiknya, baca Quran tiap hari dijaga sekuat-kuatnya, menghadiri pengajian seperti ini dirutinkan serutin-rutinnya. Ini supaya kita mengimbangi rahmat Allah. Betapa banyak rahmat Allah kepada kita. Dosa berapa yang sudah kita lakukan, tapi Allah tidak langsung matikan kita saat kita melakukan dosa. Masih dikasih kesempatan untuk tobat, untuk memperbaiki diri. Ini semuanya semata-mata rahmat Allah kepada kita. Ayat 55, inna sesungguhnya syarra, sejelek-jelek ad-dawabi, binatang melata, indallahi, di hadapan Allah, adalah alladzina kafaru, orang-orang kafir, fahum la yu'minun, maka mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berada di atas muka bumi melata, maksudnya bergerak di atas muka bumi, yang paling jelek di hadapan Allah adalah siapa? Orang-orang kafir. Maka orang kafir itu lebih jelek di hadapan Allah daripada anjing, babi, dan sebagainya. Ya, itu lebih mulia di hadapan Allah daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena babi, monyet, dan sebagainya itu semuanya, meskipun mereka tidak melakukan sholat seperti yang kita lakukan, tapi mereka masih punya kebaikan, yaitu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada surah Al-Isra, illa yusabbihu bihamdih, Al-Isra 44. Wa in min syai'in, segala sesuatu, illa yusabbihu bihamdih, semuanya tasbih memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, sayangnya kalian yang tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Jadi anjing itu punya tasbih kepada Allah, tapi yang haram itu juga punya tasbih kepada Allah. Maka orang kafir lebih jelek daripada orang-orang, daripada babi, karena mereka babi masih punya tasbih, tapi orang-orang kafir tidak punya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan lebih keras lagi pada surat A'raf ayat 179. Ulaikal an'ami bal hum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan orang-orang kafir lebih fasad daripada binatang-binatang ternak. Lebih bagus binatang ternak. Dan Allah sebutkan juga pada ayat yang lain, surat Al-Jinah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ayat yang ke-6,
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية atau bariyah ya kira. Orang-orang kafir itu adalah sejelek-jelek makhluk. Kalau di sini Allah mengatakan syarrad dawab, sejelek-jelek binatang yang melata. Nah, maka kita ambil pelajaran dari sini. Mari kita menjadi yang sebaliknya, yaitu sebaik-baik sesuatu yang melata atau bergerak di atas muka bumi. Siapa mereka? Disebutkan pada surat Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi iman sama amal saleh kuncinya, Pak. Bagaimana mungkin kita beriman kalau kita tidak mengetahui isi Quran? Isi Quran itulah isinya yang harus kita imani, kita percayai. Bagaimana mungkin kita bisa amal soleh kalau tidak paham isinya Quran? Padahal isinya Quran itu aturan-aturannya harus kita taati, itulah yang disebut sebagai amal soleh. Karena itu mari kita lanjutkan terus mengkaji tafsir Quran ini dengan niatan supaya kita termasuk orang-orang yang khairul bariyah. 56. Alladzina, yaitu orang-orang yang ahadta, mengadakan perjanjian minhum kepada mereka. Kemudian yang kedua mereka merusak ahdahum, perjanjian mereka, itu marratin, pada setiap kali, wahum la yattaqun, dan mereka tidak bertakwa. Jadi orang-orang kafir itu salah satu sifatnya adalah selalu menyelisih janji. Setiap kali ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW atau dengan kaum muslimin, maka senantiasa mereka mengingkari janji. Mengadakan janji lagi, mengingkari lagi. Mengadakan lagi, mengingkari lagi. Dan itu berkali-kali di masa Rasulullah SAW. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya mereka merusak perjanjian. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan Yahudi Bani Qainuqa, lalu mereka merusak perjanjian. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, mereka merusak perjanjian. Jadi ada dua kelompok Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, sama satunya lagi Bani Qainuqa. Semuanya merusak janji kepada Rasulullah SAW. Maka Allah katakan di sini sifat mereka adalah yang quduna ahdahum, merusak perjanjian. Karena itu kita ambil pelajaran dari sini. Mari kita jangan merusak perjanjian, karena merusak perjanjian itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Sudah terlanjur berjanji, ya lakukan. Jangan dirusak janjinya. Kalau saya nggak kuat atau nggak mau, lakukan dulu. Rasulullah bersabda, "Inni la akhsu bil ahdi." Saya tidak akan merusak perjanjian, wala ahbisul burud, dan saya tidak akan menahan utusan-utusan kafir yang diutus untuk menemui saya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, jadi Rasulullah pun tidak pernah merusak janji, meskipun perjanjiannya dengan orang kafir. Karena kalau kita berjanji dengan orang kafir, kemudian kita rusak perjanjiannya, itu menyebabkan mereka jadi terhalang masuk Islam. Mereka akan mengatakan orang Islam itu sukanya merusak janji. Akhirnya tidak tertarik Islam. Bukan Islamnya yang tidak menarik, kitanya ini sifatnya atau sikapnya yang tidak menarik, menyebabkan orang-orang kafir pada sama Islam. Bukan karena Islamnya, tapi karena tingkahnya kaum muslimin yang tidak benar. Wahum la yattaqun, mereka tidak bertakwa, maksudnya mereka tidak bertakwa di dalam hal merusak janji tadi, tidak takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun bikin peraturan pada ayat 57. Fa imma, maka jika tasqafannahum, betul-betul engkau berjumpa dengan mereka fil harbi, di dalam perang, fasyarrib, maka bikinlah kocar kacir terhadap mereka. Siapa yang bikin kocar kacir? Man khalfahum, siapapun yang ada di belakang mereka. La'allahum, supaya mereka yadzakkarun, mereka mengambil pelajaran. Jadi maksudnya adalah Allah kasih peraturan. Karena orang kafir itu sifatnya begitu,
suka merusak janji, maka kalau jumpa dengan orang kafir dalam perang, maka bunuhi mereka, basmi mereka sampai mereka kapok, sampai orang-orang yang di belakang yang tidak ikut perang itu pada kocar kacir, tidak berani melakukan peperangan terhadap kaum muslimin. Itulah orang-orang yang ikut perang, sehingga yang di belakang yang tidak ikut perang juga capek. Maka Rasulullah SAW tidak boleh berlemah lembut terhadap orang-orang kafir. Kami mereka, bantai mereka, bunuh mereka, penggal leher mereka dalam ayat yang lain ya. Waktu makanya dipukul, mendasi dia dipotong dari badannya. Nah, itu supaya yang tidak hadir perang pada kapok syarifin, itu maksudnya begitu. Manfalfahum, orang yang di belakang mereka juga ikut perang. Disebutkan dalam tafsir, misalnya penduduk Mekah, demikian juga orang-orang Yaman yang tidak hadir dalam peperangan, supaya mereka tidak perlu perang pada orang lain, maka hendaklah pada saat peperangan yang ada adalah dibasmi hati-hati supaya yang lain-lain pada takut kepada kaum muslimin. 58. Wa imma, dan jika takhafunna, betul-betul engkau khawatir min dari suatu kaum khianatan maka lemparkanlah perjanjian itu kepada mereka, maksudnya lepaskanlah perjanjian itu kepada mereka ala sawa, atas kesamaan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai al-khainin, orang-orang yang pengkhianat. Kalau engkau khawatir adanya pengkhianatan dari suatu kaum, khawatir ini maksudnya khawatir karena ada tanda-tanda mereka akan merusak perjanjian. Seperti yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, demikian juga Yahudi Khaybar. Mereka merusak perjanjian semuanya. Nah, setelah merusak perjanjian itu ada tanda-tandanya. Nah, ketika sudah muncul tanda-tanda itu sehingga mengkhawatirkan mereka akan merusak perjanjian, maka caranya kata Allah Subhanahu wa taala, fambil ilaihim. Udah, perjanjiannya dilempar saja kepada mereka, dilepas nih. Caranya bagaimana? Diumumkan kepada mereka. Wahai orang-orang kafir, dulu kita adakan perjanjian damai, tapi hari ini sudah saya kembalikan perjanjian damai kepada kalian. Kenapa? Kalian melakukan pelanggaran. Ada tanda-tanda kalian melakukan pelanggaran. Kita putuskan, kita habiskan, kita hentikan perjanjian damai. Kenapa? Kalian tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan. Maka yang dimaksud ala sawa, atas persamaan, itu maksudnya diumumkan kepada mereka bahwa perjanjian sudah dikembalikan sehingga sama-sama tahu. Kaum muslimin tahu bahwasanya perjanjian sudah diselesaikan, sementara orang-orang kafir juga tahu bahwasanya perjanjian sudah dikembalikan, sudah diselesaikan, sudah dihentikan. Nah, itu ala sawa, sama-sama tahu. Karena kalau tidak diumumkan seperti itu, bisa jadi mereka nanti akan apa? Mengungkit, loh katanya engkau janji damai dengan kami, kenapa sekarang memerangi kami? Nah, maka sebelum perang disuruh diumumkan dulu. Wahai orang-orang kafir, ini kami melawan kalian, kami menyerang kalian karena kalian ada tanda-tanda kalian akan merusak perjanjian damai dengan kami. Rasulullah pernah datang ke Yahudi, Bani Quraidah atau Bani Nadir. Kemudian Rasulullah ingin minta bantuan dari mereka, harta, karena memang pas perdamaian itu. Nah, ketika Rasulullah meminta bantuan harta dari mereka untuk suatu masalah, maka Rasulullah disuruh untuk menunggu di luar benteng. Nah, Rasulullah bersama para sahabat nunggu di luar benteng. Ternyata mereka di dalam benteng membuat makar. Ini mumpung Muhammad ada di luar benteng, ini kondisi yang sangat jarang, ini kondisi yang kesempatan dalam kesempitan. Maka mereka buat makar, mari kita lemparkan batu besar dari atas benteng, nanti akan jatuh di atas tepat kepala Muhammad sehingga mati dia. Rasulullah enak-enak duduk di luar benteng, niup di luar benteng, datang malaikat Jibril. Hei Muhammad, mereka ingin melempar batu ke atas kepalamu, segera pergi. Maka Rasulullah pun segera pergi, kemudian balik ke Madinah, panggil para sahabatnya,
dengan senjata-senjata yang lengkap, akhirnya diseranglah Yahudi-Yahudi yang kurang ajar tadi. Nah, itu contoh bagaimana Rasulullah mengembalikan perjanjian yang mereka akan rusak karena ada tanda-tanda. Tandanya apa? Ya tadi, mereka sepakat ingin melemparkan batu. Dan mereka tidak bisa memungkiri, karena memang mereka sepakat untuk melakukan itu. Meskipun Rasulullah tidak melihat dengan mata kepala, tapi malaikat Jibril kan bawa wahyu dan Allah akan mengetahui segala sesuatu. Maka cukup itu sebagai apa? Bukti bahwa mereka akan merusak janji. Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat, menunjukkan bahwa khianat itu adalah sifat yang sangat tercela, yang haram hukumnya, sehingga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, berarti sikap amanah itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memiliki sifat amanah supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 59. Wala tahsabanna, dan betul-betul janganlah engkau menyangka, atau wala yahsabanna, dan betul-betul janganlah menyangka alladzina kafaru, bahwasanya orang-orang kafir itu sabaku, mereka bisa mendahului. Innahum, mereka la yu'jizun, mereka tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir jangan mengira bahwa mereka bisa mendahului. Mendahului maksudnya lepas dari siksa Allah. Jangan kira mereka bisa lepas dari siksa Allah. Allah kirim siksa apapun, bagaimana mungkin kita mau bisa lepas? Allah kirim tsunami, lari kemana kita? Buminya Allah. Allah kirim gempa, mau lari kemana kita? Buminya bumi Allah, nggak bisa. Raja Abrahah bersama pasukan gajahnya menyerang Ka'bah. Allah kirim burung ababil, payaran ababil. Ternyata mereka dibasmi oleh payaran ababil sampai habis total. Ada yang lari ingin meninggalkan Mekah untuk balik ke negara mereka di Yaman, dibuntut oleh burung itu sampai mati sudah. Sehingga tidak ada satupun nyawa yang tersisa. Allah sengaja sisakan satu nyawa sampai ke Yaman untuk kasih informasi saja. Begitu dia sudah kasih informasi, maka burung di atas lemparkan batu, kena di atas kepalanya, mati dia. Nah, maka tidak mungkin bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, innahum la yu'jizun, sungguh mereka tidak akan mampu melemahkan Allah, karena Allah memang maha kuat. Ayat 60. Wa'iddu, dan persiapkanlah lahum, untuk menghadapi mereka orang-orang kafir, mastata'tum, apapun yang kalian mampu, min quwwatin, dari kekuatan apapun juga, wa min ribatil khair, dan dari mengikat kuda. Untuk apa? Turahibun, untuk kalian menakut-nakuti dengannya itu, dengan i'dad tadi, dengan persiapan tadi, aduwallahi, kepada musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan juga musuh-musuh kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 60 dari surat Anfal ini sangat jelas. Diingat-ingat, ayat 60 surat Anfal sangat jelas menunjukkan disyariatkannya melakukan i'dad, persiapan melawan orang kafir. Jadi i'dad itu disyariatkan. I'dad itu disyariatkan, persiapan melawan orang yang kafir. Sehingga kita berlatih mana, kita berlatih tiba, berlatih nambah, berlatih renang, bela diri, dan sebagainya. Apakah yang merupakan kekuatan? Dalam kekuatan, berarti kita punya kekuatan. Kita diri dalam kuat. Pembunuhan termasuk dalam kuah, menembak termasuk dalam kuah. Nah, kalau di Indonesia ada peraturan tidak boleh bawa tembak, ya udah jangan bawa tembak, nanti kena penjara malah. Tapi kita bisa berlatih selain itu, kekuatan-kekuatan yang lain yang kita mampu. Makanya Allah katakan di sini mastata'tum, apapun yang kalian mampu, yang bisa disiapkan. Maka pemuda-pemuda yang biasanya mengadakan misalnya di masjid-masjid bela diri, ya itu lanjutkan, niatkan untuk i'dad, persiapan. Yang disebut persiapan itu apa sih? Definisi persiapan atau i'dad itu apa? I'dad itu, persiapan itu adalah ittifaqu syai' li waqtil hajah, menyiapkan sesuatu
untuk suatu saat nanti ketika dibutuhkan. Orang kafir kalau menyerang kita sementara kita loyo, ya sudah resmi semua kita. Tapi kalau kita sudah kuat-kuat, punya persiapan, begitu mereka bangkit, kita sudah siap. PKI bangkit misalnya, umat Islam sudah siap, udah lawan langsung. Tapi kalau tidak punya i'tad, tidak punya persiapan, PKI bangkit, udah habis, sudah total kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak punya i'tad persiapan. Maka jangan dianggap remeh masalah i'tad ini. Jangan dianggap sepele. Olahraga, kemudian bela diri, jangan dianggap sepele. Ini untuk umat Islam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. I'dad, a'iddu, siapkanlah. Dan ini bukan terorisme, bukan. Tapi ini adalah syariat Islam. Karena kalau umat Islam tidak punya kekuatan, otomatis ya akan bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Maka harus punya kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, beliau kemudian menafsirkan, ala ketahuilah innal quwwata, sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu, memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Sesungguhnya kekuatan itu memanah. Hadis riwayat Muslim. Tiga kali menunjukkan pentingnya hal itu. Tapi bukan berarti bahwa kekuatan yang dimaksud di sini hanya memanah, bukan. Tapi kekuatan paling unggul itu adalah memanah. Nah, memanah itu tidak hanya panah saja, segala yang bersifat melempar itu masuk ar-ramyu. Kalau zaman dulu ya panah, zaman sekarang ya kemudian tembak, kemudian ya segala macam, ya. Pokoknya yang bersifat melempar. Kenapa melempar itu dianggap kekuatan yang paling unggul? Karena dengan melempar kita dari jarak jauh bisa menyembuhkan musuh. Harus maju ketemu orangnya. Dari jauh bisa lesatkan. Tidak, dari jauh bisa lesatkan. Bom dari tombol, dari jauh ditombol aja bisa. Nah, maka rudal-rudal yang dibuat oleh orang-orang saudara-saudara kita Palestina itu sudah bagus sesuai dengan sabda Nabi, ala innal quwwatar ramyu, kekuatan paling sempurna itu adalah melempar. Zaman dulu melempar panah, sekarang melempar rudal-rudal. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu adalah ribatul khail, mengikat kuda. Tidak hanya diikat, ya diikat maksudnya berlatih dan seterusnya. Jadi memiliki kuda untuk berlatih, itu maksudnya. Maka kuda itu, meskipun zaman sekarang ini sudah modern, kuda tetap ada manfaatnya. Karena diperintahkan oleh Allah dalam Quran, disebutkan secara langsung khail kuda. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-khailu mahfudun nawatiha al-khairu la yamikana. Kebaikan itu terikat pada ujung-ujung kuda sampai kiamat. Hadis kita sampai kiamat. Itu berlaku terus kuda. Jangan dianggap remeh. Tapi juga jangan ikat dengan tekstualnya hadis. Berarti kuda bukan begitu. Yang bersifat seperti kuda juga begitu. Dilatih, nyetir mobil. Kalau zaman dulu kan kuda, transportasinya. Nah, sekarang mobil supaya nanti bisa membawa mobil-mobil untuk peperangan dan sebagainya. Maka itu juga masuk di dalam kategori ini. Tapi tentu saja kuda tidak akan lepas dari kebaikan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk kuda, saya ingat bahwa Rasulullah mengatakan kuda ada 3 macam. Al-khailu thalatha. Kuda ada 3 macam, kata Nabi SAW. Apa saja? Mari kita lihat. Al-khailu thalathatun. Kuda itu ada 3 macam. Rahman, ada kuda untuk Allah. Wa syaitan, ada kuda untuk lil insan, ada kuda untuk manusia. Nah, yang kita bicarakan sekarang yang pertama, kudanya Allah Ar-Rahman, alladzi yurtabatu fi sabilillah, yang diikat untuk fi sabilillah, untuk jihad. Diikat untuk i'dad, untuk latihan, niatannya untuk jihad fi sabilillah.
Nah, ini yang ada pahalanya. Alafuhu, tainya, rausuhu, makanannya, rausuhu, tainya, bauluhu, kencingnya, fi mizani, semuanya masuk timbangan amal menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuda ini kalau niatnya adalah untuk persiapan jihad, maka setiap dia ngengek itu ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Kita siapkan makanan, ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Nah, kalau selain kuda bagaimana? Ya, insya Allah sama. Punya mobil, niatnya untuk fisabilillah, maka semua yang berkaitan dengan mobil tadi ada pahalanya. Perlu bensin, ada pahalanya. Disuntakkan di situ olinya, ada pahalanya. Ada kerusakan, bayar bengkelnya, ada pahalanya. Bannya harus ganti, ada pahalanya. Semuanya pahala. Itu kalau fisabilillah. Nah, fisabilillah ada dua macam. Ada fisabilillah yang khusus, ada fisabilillah yang umum. Yang khusus itu adalah jihad perang fisabilillah seperti yang sedang kita bicarakan ini. Yang umum adalah segala sesuatu untuk meninggikan Islam, untuk mencari ridha Allah, itu disebut fisabilillah. Disiapkan untuk dakwah. Ada rekan-rekan yang dakwah ke Merapi, ada rekan-rekan dakwah yang ke Wonogiri dan ke pelosok-pelosok itu. Nah, ada yang menyiapkan mobilnya, itu sama dengan ini, Farasun Lirrahman, itu sama dengan kudanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dikeluarkan ada nilai pahalanya. Termasuk yang nyopirnya ada nilai pahalanya. Tidak hanya yang dakwah saja, tapi yang nyopirnya, yang menyiapkan bensinnya, yang menyiapkan airnya, yang membantunya, semuanya ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ahmad hadisnya sahih. Kemudian di sini Allah mengatakan tujuannya adalah kalian melakukan ibadah itu membuat takut musuh-musuh Allah. Berarti menakut-nakuti musuh-musuh Allah itu disyariatkan ada pahalanya di hadapan Allah. Disebutkan berdasarkan berdasarkan At-Taubah ayat 120. Wa la ta'ala tidak mereka meninggal tapi tetap yang membutuhkan kecuali dicatat sebagai amalun salih. Kemudian Allah mengatakan wa akharin, dan juga menakut-nakuti orang-orang lain selain mereka la ta'lamunahum, yang kalian tidak mengetahui mereka, tetapi Allah ya'lamuhum, Allah mengetahui mereka. Berarti ada dua, ada musuh jelas, ada musuh yang tidak jelas, yang hanya Allah yang tahu. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Kenapa orang munafik tidak kita ketahui sebagai musuh? Karena mereka zahirnya menampakkan keislaman. Musuh dalam selimut orang ketok ya. Tapi orang-orang kafir jelas itu aduwallah wa aduwakum, jelas memusuhi kita, jelas pakai salib, jelas mengangkat pedang memusuhi kaum muslimin, jelas. Tapi yang munafik ini pakai peci, jenggotnya kadang dipanjangkan, kadang juga jenggotnya hitam, kadang juga cingkrang pakaiannya, kadang juga istrinya pakai cadar, masya Allah. Jadi mungkin malah mengalahkan orang-orang yang ngaji, tapi sebenarnya dia munafik, dia hanya menutupi diri saja, karena sebenarnya dia musuh yang disisipkan dalam tubuh kaum muslimin. Kemudian Allah mengatakan wa ma tunfiqu min shay'in, apapun yang kalian lakukan dalam segala sesuatu fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan kepada kalian yaitu pahalanya, wa antum la tudlamun, sementara kalian tidak akan dizalimi, maksudnya tidak akan dikurangi pahalanya. Nah, ini menegaskan yang tadi. Apapun kita keluarkan fisabilillah, baik fisabilillah yang khusus yaitu jihad perang, atau fisabilillah yang umum yaitu untuk meridhakan Allah dan menegakkan Islam, ajaran Islam, maka semuanya termasuk yang akan diberikan pahalanya. Terakhir ayat 61 Allah katakan wa in janahu, dan apabila mereka orang-orang kafir itu condong lisilmi untuk damai, fajnah laha, maka condonglah terhadapnya, wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul alim, karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan, tidak haus darah, tidak. Bahkan Islam mengajarkan kalau orang-orang kafir mereka yang condong untuk damai, mengajak damai, okelah, terimalah. Jadi Islam bukan keras kepala, enggak damai, enggak begitu. Kalau mereka mau damai, boleh, enggak apa-apa, harus damai. Yang penting ada maslahat ketika perdamaian itu dilaksanakan, atau ada mafsadat yang tertolak dengan sebab adanya damai itu.
atau menolak mengkadat. Ada salah satu dari dua ini, silakan lakukan perdamaian dengan orang-orang kafir. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, bahkan menimbulkan mafsadat, karena orang-orang kafir itu tidak akan, kita sudah tahu watak mereka tidak akan melakukan perdamaian yang semestinya mereka lakukan, maka nggak usah diterima. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ada masalahnya, lakukan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Khaybar, orang-orang Yahudi sudah itu kemudian mereka damai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak diterima tapi mereka membayar jizyah dari upeti. Oleh itu diterima. Kalian tidak tahu bunyi bayar upeti. Lah, karena ada maslahatnya untuk kaum muslimin. Kaum muslimin kemudian mereka dapat pajak dari orang-orang kafir Yahudi Khaybar, sehingga hidupnya jadi ada peningkatan kehidupan mereka. Sebelumnya mereka miskin-miskin, dengan ditaklukkannya Khaybar tadi, kemudian mendapatkan nafkah yang banyak dari mereka. Kemudian yang terakhir Allah pesankan tawakal, ya. Jadi kalau mengadakan perdamaian, tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan, betulnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillah.